Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, ternyata tidak hanya peninggalan sejarah dan juga ilmu, namun Pangeran Suryenglogo juga meninggalkan buah-buah pikir dan juga pola pikir bagi masyarakat maupun putra wayah. Nah, kita akan berbincang lagi dengan Romo Hadisuryo. Romo Hadisuryo ini untuk Pangeran Suryenglogo ini kan juga meninggalkan buah pikir atau pola-pola pikir untuk putra wayahnya. Nah, peninggalan apa saja dari pola pikir Pangeran Suryenglogo sendiri? Iya, dari sepuh itu katanya meninggalkan nama sesanti atau yang disebut sebagai catur dharma atau empat dharma para ksatria. Yang pertama adalah seorang ksatria itu harus tuhu. Tuhu itu harus kepatuhan mutlak terhadap syariat. Kemudian yang kedua itu setio. Setio itu harus setia kepada negara, kepada kesatuan, kepada saudara, itu harus setia. Kemudian wani. Wani itu dia berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, dan dia harus mencegah kepada kejahatan. Yang kemudian ada yang terakhir adalah wibowo. Jadi seorang ksatria itu Mbah Suryenglogo itu seyogiakan kepada para putra wayahnya agar menjaga wibawa, muruah diri, keluarga. Dan dalam mewujudkan catur dharma tadi, beliau juga ada sesanti yang namanya catur koro, 4 perkara yang konon katanya ini adalah yasan Sultan Hamengkubuwono pertama. Dalam mewujudkan catur dharma itu harus nyawiji, harus menyatu hati, menyatu semua, dan menyatukan semua, konsentrasi di satu. Kemudian sengguh, greget dulu, greget itu semangat. Untuk mewujudkan catur dharma tadi. Kemudian nyawiji, greget, sengguh itu percaya diri, karena kita punya ilmu, punya ini, jadi kita harus percaya diri. Nenek moyang kita orang hebat, punya ilmu, kita harus pede, jangan merasa inferior. Kemudian tanmingkuh itu tidak boleh lari dari tanggung jawab. Misal kita sudah diamanai sesuatu, ya kita harus menunaikan amanah tersebut. Nah, itu adalah sesanti yang berupa namanya catur dharma dan catur koro yang dari sesepuh diajarkan ke putra wayahnya, seperti itu Mas Hussein. Oke, ada sesanti, ada yang nyawiji, greget, sengguh, tanmingkuh, kemudian setio, tuhu, wani, wibowo. Iya, seperti kalau selain itu ada peninggalan apa lagi dari Pangeran Suryenglogo, Romo? Yaitu peninggalan pun di samping ada itu juga ada semacam wewaler kepada generasi selanjutnya itu agar mereka itu tidak inferior terhadap orang-orang asing, terhadap budaya asing. Jadi beliau mewasiatkan bahwa nenek moyang kita tuh dulu sudah berjuang melawan dominasi asing, baik berupa pemikiran, berupa bahkan sampai fisik. Perang fisik itu sudah mereka berani untuk melawan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kasatriaan begitu. Oke, Romo, itu kan tadi yang diceritakan mungkin waktu perang secara fisik, juga perang secara strategi perang. Kalau untuk masa saat ini yang dimana teknologi sudah semakin pesat perkembangannya, kemudian budaya asing yang sudah masuk, bagaimana seorang generasi muda harus menyikapi datangnya atau masifnya perkembangan teknologi, terus putra wayah sendiri, apa yang dilakukan? Di sini kita banyak mengajarkan kepada anak-anak kita itu, untuk murid-murid dan anak-anak kita itu, untuk bahwa tidak selamanya yang datang dari luar itu buruk. Jadi nanti yang baik kita masukkan, yang buruk kita tinggalkan, karena nanti yang baik bisa digabungkan dengan budaya-budaya kita yang sudah memang sudah kental di budaya kita. Jadi nanti akhirnya untuk biar itu bisa menyatu itu kan dipilah-pilah. Generasi sekarang harus memilah-milah, tapi harus punya dasar dulu. Jangan kita menerima budaya asing, budaya kita belum kuat, nanti kita malah katut kepada mereka. Tergerus gitu ya. Terus malah kita nggak punya identitas sendiri, kita malah ikut identitas
orang lah, itu kan ya seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa minimal kita belajar budaya biar kita tahu identitas kita pribadi, jati diri kita gitu ya Romo ya. Oke, Romo, kalau Romo sebagai putra wayah yang saat ini juga masih berkiprah dan masih menggeluti kebudayaan gitu kan, sebenarnya untuk melanjutkan perjuangan dari Pangeran Suryeng Logo sendiri, apa yang sudah dilakukan Romo? Ya, kita mengajarkan ke putra wayah, ke anak murid, anak didik itu jadi karena memang zaman sudah berbeda, sudah nggak perang lagi seperti dulu, sudah nggak berbenturan secara fisik lagi seperti dulu. Kita penguatan budaya kita, bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu yang bagus, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang apa itu nanti semacam kita pertahankan. Terus di perjuangan kita yang sekarang itu sudah lewat jalur budaya, lewat jalur sport, olahraga. Jadi kita juga mengajarkan yang dulunya itu adalah ilmu perang, sekarang kan sudah jadi olahraga. Yang sedang sekarang ini kan olahraga memanah berkuda, olahraga berkuda bertombak atau sodoran, ya itu kan kita punya itu, punya kitabnya, punya dan kita sudah melatih ke anak-anak kita. Banyak dari putra wayah, putra murid yang menjuarai, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dalam pertandingan di luar negeri, di Korea, di Polandia, di Iran tuh banyak putra wayah yang jadi juara, mengharumkan nama bangsa. Wah, baik Romo, terima kasih sudah membagikan banyak kisah sejarah dari Pangeran Suryeng Logo kepada pemirsa di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga harapan-harapan yang Romo haturkan tadi dapat terkabul. Terima kasih Romo sudah berbagi di Hasanah Budaya.